terkait dengan media sosial, yang mana tidak asing lagi media sosial yang kita tahu saat ini sangat populer, banyak seperti WhatsApp, TikTok yang sangat populer saat ini, dan saya juga akan memperkenalkan manfaat media sosial sebagai promosi. Promotion is important thing to be done by a company. The key point in promotion is creating effective and persuasive message to attack build something. Promotion activities doing by happy-go-lucky house in social media account Instagram, TikTok, and also find out the reason why Instagram, TikTok is choose as the effective media promotion. Dan yang perlu kita ketahui, pintar-pintarlah dalam memilih platform seperti media sosial yang tepat, seperti strategi konten yang harus kita buat yang efektif, terus memanfaatkan influencer dan endorsement. Juga kita perlu mengukur keberhasilan kampanye promosi yang kita lakukan dan menyesuaikan strategi dan tren terkini. Optimalisasi media sosial itu untuk sebagai alat promosi. Terus optimalisasi media sosial untuk promosi melibatkan contohnya penyebaran berbagai strategi teknik yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas, keterlibatan, dan kompetensi. Yang pertama perlu saya jelaskan, identifikasi tujuan adalah menentukan tujuan spesifikasi. Sangatlah penting ketika kita mengarahkan sebuah produk promosi, misalnya tujuan dapat berupa meningkatkan kesadaran merek. Itu sangat penting untuk membuat lebih banyak orang mengetahui apa sih sebenarnya produk yang mereka promosikan, sehingga membuat mereka rasa ingin tahu itu ada. Yang kedua, menghasilkan lalu lintas ke situs web, mendorong pengunjung media sosial untuk mengunjungi situs website kita. Terus meningkatkan penjualan dengan cara mengubah yang tadinya pengikut kita di Instagram atau TikTok adalah hanya sebagai follow kita. Sekarang mari kita rubah pengikut audiens kita yang ada di TikTok dan Instagram itu menjadi pelanggan. Terus terhubunglah dengan komunitas, menciptakan lingkungan di mana pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai minat yang sama. Pilih platform yang tepat tadi adalah fokus pada platform yang paling sesuai dengan audiens target. Setiap platform memiliki demografi pengguna yang berbeda. Seperti Instagram, di Instagram itu banyak sekali konten visual yang menarik seperti generasi muda. TikTok, di mana TikTok sangat efektif apabila kita ingin membuat video-video pendek yang kreatif dan menarik audiens lebih mudah. Terus kembangkan konten berkualitas. Buatlah konten yang berkualitas, relevan, menarik bagi audiens, dan sesuaikanlah format konten membantu menjaga minat pengguna. Terus pertimbangkan kalender konten, merencanakan dalam menjaga konsistensi. Artinya memastikan adanya aliran konten yang teratur dan berkualitas. Gunakan SEO atau hashtag. Optimalkan profil media sosial dengan kata kunci yang relevan, membantu profil konten mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari topik kita. Yang kedua, hashtag adalah populer dan relevan, meningkatkan jangkauan postingan yang membantu dalam pengajuan audiens yang lebih luas. Boleh juga kita manfaatkan iklan berbayar. Mari kita gunakan iklan berbayar untuk menargetkan audiens spesifik yang lebih tepat. Platform media sosial menyediakan banyak opsi penerapan yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Interaksi dengan keterlibatan yang intinya responlah cepat. Di saat kita menawarkan atau mempromosikan sebuah produk yang kita promosikan, besar kemungkinan mereka seperti audiens akan ada komen-komen. Maka mari apapun tanggapan mereka terkait dengan produk yang kita promosikan, mari cepat kita tangkap dengan pesan dokumenter yang mereka sampaikan ke kita. Itu adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens untuk meningkatkan keterlibatan. Perlu kita analisis dengan penyelesaian. Analisis metrik adalah seperti menjangkau keterlibatan, memberikan wawasan tentang apa sih yang perlu ditingkatkan
Dan bagaimana kita memperbaiki produk kita? Nah, lakukan penyesuaian berdasarkan data. Dan yang tadi saya sampaikan juga, kolaborasilah dengan influencer. Artinya kerjasama dengan influencer adalah sesuai dengan merek yang kita miliki, adalah membantu memperluas jangkauan, meningkatkan kredibilitas merek, dipercaya dan dapat mempengaruhi kepuasan pembeli yang ada mengunjungi profil kita. Yang kedua, promosi platform, lintas platform itu media sosial dan upaya pemasaran lain seperti email, marketing, SEO, juga konten blog. Itu adalah membuat kampanye promosi yang kreatif dan terintegrasi, memaksimalkan dampak dari berbagai saluran pemasaran. Dengan mengikuti langkah-langkah bisnis tadi, saya kira efektif dan optimalkan pengguna media sosial untuk promosi mencapai audiens yang lebih luas, dan akhirnya meningkatkan kompetensi dan penjualan. Media sosial sebagai promosi yang saya sampaikan tadi bisa berbayar, atau kita sampaikan melalui iklan membayar, atau mungkin yang lebih mudah secara promosi. Media sosial muncul sebagai salah satu teknologi yang populer yang meraba ke semua generasi, baik tua maupun muda. Dengan media sosial, aktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensi face to face dan kemajuan teknologi sekarang bisa dilakukan sangat mudah secara virtual. Itulah populasi dari digital. Internetlah salah satunya menjadi pondasi media sosial yang menghubungkan miliaran penggunanya dari seluruh dunia. Penggunaan media sosial juga dilakukan melalui apps ataupun mobile phone. Pengguna media sosial juga tren penggunaan internet didominasi oleh media sosial dan akses dari mobile phone atau smartphone. Banyak sekali sebagai influencer, tema konten yang menghiasi YouTube semakin beragam, yaitu mulai dari kuliner, traveling, daily life, sampai dengan bisnis, pendidikan, bahkan politik sampai saat ini. Banyak sekali sampai politik juga membuat grup Facebook. Itulah trennya dari teknologi informasi. Data dengan cepat menjadi bentuk baru dan sumber nilai yang inovatif. Kebutuhan akan data yang semakin meningkat memunculkan istilah populer dan istilah big data. Media sosial sebagai bisnis, mengingat semakin banyak jumlah konsumen yang menggunakan media sosial, bisnis dari semua jenis terlibat dalam media sosial dalam upaya untuk menjangkau audiens baru dan memperkuat iklan mereka dengan pelanggan yang sudah ada. Media sosial juga terbukti berperan penting loh bagi perusahaan besar, seperti semakin relevan bagi usaha kecil dan menengah pada masa berbasis website. Banyak aktivitas yang dilakukan secara virtual, juga dengan menjamurnya aplikasi media sosial dan layanan, maka gerakan pembuat mengubah cara kita untuk berpikir, untuk membeli, untuk berkonsumsi, atau mendaur ulang, juga mengkonsumsi dan mendaur ulang barang spesifik dari rumah, contohnya seperti pakaian, makanan, dan apapun yang kita butuhkan dengan mudah ketika kita menggunakan online shop. Tidak perlu kita harus pergi ke sebuah toko atau supermarket. Nah, yang tadi promosi, lakukan promosi dengan tujuan adalah memberitahukan produk kita. Produk apa sih yang kita miliki, maka memberikan keyakinan tentang manfaat produk tersebut kepada pembeli. Salah satu cara digunakan untuk meningkatkan volume penjualan kita. Tujuan promosi tadi yaitu yang promosi yang kreatif dan analisis, dan tujuan utama yaitu mencari laba. Umumnya promosi yang dilakukan harus didasari dengan tujuan sebagai modifikasi tingkah laku. Dan seperti pasar juga kita tahu adalah tempat pertemuan di mana orang-orang hendak melakukan kegiatan jual beli. Begitu juga dengan pendapat mereka tentang suatu barang atau jasa, ketertarikan, keinginan mendorong dan ketersediaannya terhadap barang dan jasa. Dalam promosi online, indikator yang digunakan dalam promosi online secara online, contohnya seperti iklan tadi yang saya sampaikan, digunakan dalam online adalah link ke situs lain serta iklan yang diletakkan dalam situs yang bersangkutan. Sales promotion, indikator yang digunakan yaitu tawarkan sesuatu secara cuma-cuma atau gratis.
atau bisa saja kita memberikan diskon atau penawaran khusus, memberikan program yang berhubungan dengan program loyalitas, atau bisa kita buka seperti games, mengadakan promosi game, juga undian. Banyak cara yang kita lakukan untuk promosi. Personal selling, indikator yang digunakan yaitu adanya fasilitas yang dapat melakukan penjualan secara online, seperti fasilitas booking online, melakukan pemasaran online, juga penjualan online berbasis fasilitas transaksi lain yang dilakukan saat ini. Adapun juga cara pembayarannya sangat mudah. Tidak perlu lagi kita harus pergi ke bank, tetapi dengan cara online itu sangat mudah bagi kita. Adapun makanya saya sampaikan pula fungsi dari media sosial ini adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia sekarang ini. Media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif dan meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan sebuah produk. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mari teman-teman, memang saya percaya dan saya yakin ketika kita memulai sebuah bisnis, baik itu dimulai dari hal kecil, sulit sekali bagi kita karena yang pertama karena adalah satu, kekurang percayaan diri kita membuat kita seakan-akan tidak mampu. Yang kedua, kita merasa nyaman dengan adanya pekerjaan yang kita miliki saat ini adalah kita berpikir bahwa kita adalah di zona nyaman. Jadi saran saya teman-teman, mari kita mulai dengan berbagai cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Kita tidak perlu malu dengan apa yang kita ini, tapi mari tunjukkan bahwa kita mampu. Kita diberikan akal pikiran. Ayo kita kembangkan kemampuan kita untuk selangkah lebih maju. Terima kasih teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.